tikus-tikus yang berdasi. Oke. Keren ya kata-kata bapaknya. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Jangan lupa loh guys, minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan, nanti kembung bahaya ya. So, video kali ini aku mau mereaction reaksi netizen saat Ganjar sindir program makan siang gratis dari paslon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran ya. So aku yakin teman-teman pasti sudah nonton ini videonya seperti apa gitu ya. Dan seperti biasa di video aku kali ini aku mau ajak teman-teman untuk nobar bareng aku lagi. Kita lihat bareng-bareng guys ya gimana reaksi netizen terhadap Ganjar yang menyindir program makan siang gratis dari paslon nomor 2 ya, Prabowo Gibran. Sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa follow juga media sosial aku, ada Instagram, TikTok, fanspage Facebooknya aku. Untuk link ada di kolom deskripsi, mempermudah teman-teman dalam pencarian ya. Oh ya, untuk sumber video ada linknya di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau nonton lagi, lihat lagi gitu, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi juga ya. Jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya guys ya. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke videonya. Sejauh gue main internet ya, gue nggak pernah lihat satu video pun Pak Prabowo ngejelekin program-program dari lawannya. Padahal sebenarnya tuh banyak banget celak, salah satunya internet gratis ya. Hola netizen yang tercinta. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritisi program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang diproyeksikan menyedot APBN hingga 400 triliun rupiah. Awalnya Ganjar membagikan pengalaman ketika bersafari politik ke Merauke, Papua Selatan pada akhir November 2023 lalu. Saat itu seorang pendeta bernama Leo bercerita terpaksa menolong ibu melahirkan karena tidak adanya fasilitas yang memadai di daerahnya. Oleh sebab itu dia berpendapat masih perlu membangun fasilitas yang layak di daerah-daerah terbelakang. Meski demikian, Ganjar bingung ada paslon lain yang menghamburkan dana APBN yang tidak sedikit untuk keperluan lain. Ganjar meminta masyarakat lebih kritis terhadap program-program yang ditawarkan oleh paslon yang bertanding dalam Pilpres 2024. Ganjar mengingatkan bahwa seorang politisi punya tanggung jawab moral yang berat. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas itu. Saya khawatir beliau nggak tahu stunting. Saya khawatir beliau nggak dikasih input oleh timnya. Maka itu berulang-ulang dikatakan makan siang untuk stunting. Maksimum 1000 hari kehidupan pertama. Maksimum. Minimum pranikah. Maka saya katakan, awas ya perempuan itu anemia loh ya, remaja-remaja putri ini. Siapkan dulu dia. Kalau mau menikah diedukasi. Jangan menikah dini. Urutannya begitu. Begitu kamu menikah dini nggak bisa tertolong, jangan hamil dulu. Begitu sudah memenuhi kamu bisa hamil dulu, periksakan. Pastikan kandungannya baik. Maka kenapa mesti ada versi saya? Satu desa, satu vaskes, satu nakes. Nah kalau ada sesuatu, risiko tinggi ibu hamil, cepat ditangani. Bukan menciptakan rumah sakit banyak. Maka larinya tadi bukan kuratif, tapi preventif dan promotif. Promotif, ayo edukasi hidup bersih sehat. Preventif olahraga dong. Lari yuk sama Ganjar gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sebelumnya sih kamu ketawa Pak. Yang makan siang siapa? Gini Pak, mungkin Bapak itu kurang turun ke lapangan jadi makanya kayak gitu Pak. Jawaban Bapak, anak sekolah semuanya butuh makan Pak. Kita lihat di luar negeri sana. Di luar negeri Pak, anak sekolahnya dikasih makan dulu, setelah itu disuruh pulang. Itu pun disuruh pulang nggak pulang sendiri Pak, ada bisnya, diantar. Dan di Indonesia saja Pak, yang kekurangan semuanya guys. Kekurangan semuanya guys ya. Jadi maaf ya Pak ya. Sebelum berbicara, survei dulu Pak. Sebelum mengucapkan kata-kata, survei dulu. Sebetulnya nama Bapak udah besar, tapi dari perkataan Bapak yang membuat kecil suara itu. Tinjau lapangan baik-baik, apalagi khususnya daerah Papua. Banyak anak-anak sekolah yang tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, tidak pakai tas. Ada yang pergi ke sekolah tidak pakai pakaian seragam. Kalau mau dipikirkan itu sudah ada dana bosnya, dana bantuannya. Tapi entah kemana, apakah dimakan si tikus-tikus yang berdasi. Jadi tikus-tikus yang berdasi.
Oke. Sebelum kita mengucapkan Keren ya kata-kata sesuatu, bapaknya. pikir-pikir. Oke. Dan ada kata-kata orang tua dulu, harimaumu adalah mulutmu sendiri. Oh. Salam NKRI. Iya bener sih, harimaumu adalah mulutmu guys. Ganjar, masih banyak orang-orang susah, anak-anak susah yang gak pada makan di jam istirahat. Saya kerja di sekolah, saya tahu lihat anak-anak mana yang mampu dan gak mampu. Banyak di jam-jam istirahat ada anak, ada yang gak makan, ada yang gak jajan. Iya bener guys. Termasuk aku dulu. Miris banget ya. Tapi aku masih ingat dulu waktu aku SD, itu aku kelas berapa, aku sekitar dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah aku ngerasain itu. Ada, tapi ini makanan tambahan namanya ya. Setiap hari Sabtu kita dikasih ini loh, kue gitu, bubur ya, terus bubur kacang hijau gitu, susu. Ada, pernah dulu. Tapi dulu itu aku dari kelas 1 SD sampai kelas 3 kalau nggak salah aku itu. Terus kita juga dikasih segala obat penambah darah, vitamin gitu. Terus dikasih obat cacing ya. Ya dulu itu aku ngerasain banget itu gitu. Tapi setelah kesini kok ya namanya juga anak kecil ya, kok mikir itu kok nggak pernah menerima ini lagi ya, nggak pernah nerima itu lagi ya gitu. Ada mikir ke situ dan wah emang gimana ya saat menerima makanan tambahan itu, ya aku nyebutnya makanan tambahannya sekarang ya. Itu senang banget. Jadi setiap hari Sabtu itu bawa piring atau bawa mangkuk dari rumah sendiri. Pokoknya peralatan makan sendiri dari rumah bawa itu. Wah, itu aku nggak tahu zaman siapa gitu ya. Aku lupa guys ya. Tapi aku pernah ngerasain itu. Teman-teman pasti ada yang pernah ngerasain ya, kelahiran 90-an gitu ya. Oke, kita balik lagi ke netizen ya. Dan program makan siang serta susu gratis ini emang bagus sih ya. Program Prabowo itu buat kesejahteraan anak-anak, makan dan susu gratis, gendeng antum. Pak, sejujurnya Bapak sebelum nyapres itu udah tahu belum sih keadaan di Indonesia tuh kayak apa? Udah pernah belum sih muter seluruh Indonesia? Udah pernah belum sih datang-datang ke sekolah-sekolah, universitas? Pak, jangankan di sekolah dasar Pak, di universitas aja tuh banyak yang merantau dari kota mana, datang ke kota mana untuk kuliah. Itu banyak loh Pak yang nggak dikirimin sama orang tuanya uang. Dan Iya benar. Aduh, mewakili banget ya kakak ini ya. Betapa susahnya zaman-zaman kuliah. Syukur-syukur ada dikiriminnya. Wah, syukur-syukur juga ada makan guys. harus nggak makan, harus nahan lapar sampai ada yang meninggal. Bapak tahu nggak Harus sih Pak? hemat. Pak, mohon maaf Pak, kalau makan gratis, makan siang gratis itu bukan kaum seperti yang punya uang kayak Bapak, bukan. Itu tuh untuk orang-orang yang tidak mampu, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang nggak mampu Pak, bukan buat Bapak. Iya, yang butuh yang membutuhkan Bapak, bukan Bapak. Ya orang tuh butuh makan. Kalau perut nggak diisi terus bisa meninggal. Orang bekerja, orang nyari uang tuh buat apa? Buat perut, buat makan kan? Ini program makan gratis, minum susu gratis bagi orang-orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Bukan seperti orang yang seperti kalian, seperti Bapak, timnya Bapak mungkin yang uangnya banyak, ya nggak perlu makan gratis lah. Nggak perlu, makan gratis itu buat orang-orang yang membutuhkan, buat sekolah-sekolah dimanapun yang benar-benar kita harus bantu. Daripada internet gratis, anak-anaknya malah pada malas nggak belajar. Yang ada mereka main Mobile Legends, terus ada situs apa tuh yang judi online itu, terus ada macam-macam lah. Itu bukannya untuk pendidikan yang baik, itu malah tidak mendidik yang baik. Benar banget kata kakak ini ya, benar banget. Ya, jadi kita tuh butuh makan untuk melakukan aktivitas, kerja,
cari uang untuk makan juga. Makan untuk kerja, kerja untuk makan gitu. Kalian pernah denger nggak sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin program-program dari lawannya? Sejauh gue main internet ya, gue nggak pernah lihat satu VT pun Pak Prabowo ngejelekin program-program dari lawannya. Padahal sebenarnya tuh banyak banget celak, salah satunya internet gratis ya. Menurut gue pemerintah yang baik itu pasti lebih mementingkan rakyat kecil dibanding rakyat-rakyat yang emang udah mandiri. Iya, Lo ngerti bener. nggak rakyat yang mandiri yang kayak misalkan udah bisa makan tanpa harus dibantu pemerintah, yang lu tuh secara panganannya tuh udah cukup, udah bisa hidup sendiri gitu, kayak beras aja lu udah bisa beli tanpa harus ada bansos. Nah itulah warga-warga yang mandiri. Tapi ada warga yang emang tuh butuh dibantu sama pemerintah untuk bisa makan. Sekarang lo bayangin internet gratis itu nggak bisa dirasain oleh seluruh warga Indonesia. Bener. Kenapa? Lu lihat nih, masyarakat yang butuh bantuan secara pangan aja, gimana dia bisa punya handphone? Buat makan aja kurang, gimana dia bisa beli handphone? Nah terus lo pikir itu internet gratis buat apa? Ini kakak mewakili banget ya, bener banget kata kakak ini. Ya nggak semua masyarakat itu bisa merasakan internet gratis gitu. Iya bener, boro-boro beli handphone ya, beli beras untuk makan aja susah gitu. Berarti kan itu internet gratis hanya untuk rakyat yang berkecukupan. Padahal tugas utama pemerintah itu adalah lebih memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang perlu dibantu sama pemerintah. Tapi pernah nggak lo denger sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin itu program? Padahal banyak banget hal yang mesti dievaluasi dari program itu. Itu poinnya ya. Menurut gue pemerintah itu, lo nggak usah capek-capek ngomong di publik biar orang tuh benci sama lawan lo tuh nggak perlu. Karena rakyat tuh udah bisa mikir sendiri. Ya benar-benar apa ya kayak gimana ya, nilai kita itu dari apa yang kita ucap, perbuat, sama sikap gitu ya. Wong iki gak nyenggol, gak tenang. Sak prong sak prene Pak Prabowo iki lho Pak yo, gak tau nyenggol program sampean. Sampean kae, usre kae nyenggoli programe wong. Mending Pak yo, sampean gawe kopi, rokokan, ayo mandang goreng. Wis kancani, kowe iki bantal tidur. PS esuk sampe dadi juara loro, lumayan Pak. Runner up. Bapak Ganjar yang terhormat, dari pertanyaan Anda seperti itu berarti Anda ini tidak memperhatikan anak-anak sekolah yang ada di pelosok-pelosok sana yang kekurangan jajan sampai mereka harus menahan lapar, mereka kekurangan gizi yang baik, dan seharusnya Bapak memperhatikan hal-hal kecil yang harusnya Bapak lebih prioritaskan, seperti makan siang gratis ini bagi mereka itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Anda tidak bisa meremehkan seperti ini. Anda tidak bisa mengolok-olok program makan gratis karena program gratis ini sangat penting untuk anak-anak yang ada di pelosok-pelosok sana yang memang benar-benar membutuhkan karena mereka tidak mendapatkan uang jajan. Astagfirullahaladzim. Tapi emang bener sih ya, ada benernya juga. Ya semua pasangan calon itu dengan programnya itu bagus semua sih ya. Contohnya, sorry guys ya kalau misalnya agak berisik, banyak kendaraan atau apa gitu ya, apa gitu ya. Soalnya ini aku rekamannya siang-siang, kondisinya orang-orang pada aktivitasnya padat banget gitu guys ya. Sorry kalau misalnya banyak bunyi kendaraan, ada mobil lewat guys. Ya, so balik lagi, semua program pasangan calon itu bagus-bagus, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik gitu ya. Tapi ya emang ada sisi positif, ada negatifnya, mungkin seperti itu ya. Ya bukan mungkin, tapi iya, misalnya contohnya internet gratis yang barusan kakak tadi bilang ya, itu nggak semuanya bisa dirasain sama masyarakat Indonesia gitu ya. Emang orang masyarakat tertentu aja yang bisa merasakannya gitu ya. Tapi bagus juga program itu karena sekarang kan apa-apa gadget gitu ya. Misalnya kayak anak sekolah tuh pasti ada memerlukan gadget gitu ya, untuk memenuhi tugas sekolahnya gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Cuman ya anak saya nanti Pak, ya, pokoknya soalnya gitulah. saya males masak, jadi pasti sekolah anak saya udah tahu makannya apa, nutrisi dan gizinya udah sesuai, makanannya udah higienis, udah sesuai dengan standar lah ya. Jadi alhamdulillah itu dia. Walaupun saya belum menikah, tapi kalau nanti ada program kan setidaknya anak saya makannya sesuai. Walaupun saya belum nikah kah? Iya kan, kalau nggak salah tuh aman lah, nyaman lah.
Saya Pak. Jadi nggak ada lagi drama anak sekolah, anak SD, anak SMP, keracunan makanan, inilah itulah makanannya. Tapi emang apa sih mendukung banget ya. Jadi di jam istirahat anak-anak ada diberikan makanan gitu. Jadi pertama menghemat ekonomi, menghemat keuangan gitu. Jadi orang tua nggak perlu yang ngasih jajan untuk anaknya gitu karena emang udah diberikan makan siang gratis gitu ya. Emang bagus juga sih ya. Bagus loh itu. Kebanding kita dulu gimana? Ya susah. Boro-boro ada jajan. Dikasih 1.000 udah bersyukur banget. Oke. Gak sehat lah, jajanannya nggak sehat lah. Jadi drama-drama seperti itu nggak ada lagi Pak. Lihat Pak yang mau saya. Oke, selesai. Ini para kakak-kakak dan abang-abang bener juga. Apa sih? Nggak semua, gimana ya? Kita lihat sekarang, nggak cuma, ya sekarang aja lah ya. Kalau zaman dulu ya, karena dulu gitu kan, kita aja belum mengenal yang namanya gadget gitu ya, smartphone. Belum ada zaman dulu ya, zaman aku dulu belum ada guys, SMA belum ada. Ya, program yang bagus, dimana nggak semua anak sekolah itu bisa jajan gitu. Terus kedua, bisa menghemat keuangan. Ya nggak sih para ibu-ibu rumah tangga? Iya, ya. Jadi nggak perlu kasih jajan nih buat anaknya ya. Untuk jajan di sekolah kan udah disediain tuh makan siang. Ya, sama susu gratis. Bener. Emang bener. Bagus programnya ya. Jadi anak-anak nggak perlu kelaparan. Kalau kelaparan zaman sekarang mungkin enggak ya. Maksudnya ya itu, nggak semua anak-anak bisa jajan. Jadi kalau misalnya udah ada makan siang gratis seperti itu untuk anak-anak sekolah kan bagus banget gitu. Jadi anak-anak saat jam-jam istirahat laparnya terus makan, nanti kan pas masuk lagi konsentrasinya lebih tinggi gitu ya untuk belajar gitu. Ya bener sih, bagus sih. Terus susu gratis untuk anak-anak juga bagus gitu ya. Ya pokoknya ini program yang bagus. Soalnya kalau kita dalam keadaan lapar gitu, logiknya gitu. Kita dalam keadaan lapar terus mau kerja kan nggak konsentrasi. Pasti pemikirannya tuh, aduh mau makan. Tolong isi kampung tengah dulu gitu ya. Ya pokoknya intinya nggak konsentrasi. Karena apa? Harus makan dulu ya. Apa sih Risa? Oke. Tapi semua ya balik lagi, semua program pasangan calon itu bagus-bagus ya. Membawa Indonesia ke arah yang lebih baik gitu ya, membawa perubahan ya. So, kalau menurut kalian gimana reaksi para netizen ini terhadap Ganjar yang menyindir program makan siang gratis dari Prabowo Gibran? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana nih program dari Prabowo Gibran tentang makan siang gratis ya? Dan paslon-paslon lainnya menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Kalau menurut aku semuanya bagus ya. Program semua pasangan calon itu bagus-bagus karena emang ada apa sih tujuan-tujuannya gitu ya. So kalau menurut kalian gimana? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!